Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah? Ini mau sudah bersuci atau hukumnya batal. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa menyapa para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua, yang insyaAllah pada kesempatan kali ini akan diasuh oleh Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafidhullah Ta'ala, yang dengan tema Jalan Lurus Pembahasan tentang Akidah Islamiyah dan Keimanan. Ya, mungkin sebelum kita mulai acara ini, kita akan menyapa Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy yang Alhamdulillah telah terhubung bersama kita melalui layanan interaktif kita. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Kaifal Ustaz? Bikhair. Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Iyakallah. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, insyaallah kita akan meminta waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya, Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Fata TV, Ustaz. Insyaallah, biiznillah. Baik, syukran jazakumullahu khairan atas waktunya. Baik. Ya, sebelum kita mulai program live interaktif kita, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung nantinya kepada Ustadz, tentunya melalui nomor layanan interaktif Fata TV, melalui WA call yang nantinya akan kami tampilkan. Ya. Kemudian para pemirsa Fata TV kami harapkan untuk bisa bertanya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan jalan lurus, pembahasan tentang akidah Islam dan keimanan. Ya. Kemudian kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mungkin tidak ingin memperpanjang mukaddimah lagi, kita akan mulai meminta atau memasuki atau membuka layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Ya, dan kami persilahkan kepada para pemirsa untuk bisa menghubungi layanan live interaktif kita, dan sembari menunggu para pemirsa untuk menghubungi nomor layanan live interaktif kita, kita akan membuka acara ini dengan mendengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy Hafidhullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Fatwa TV dimanapun antum berada. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang beberapa sifat orang yang beriman, yang mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan keimanan, dan dijanjikan oleh Allah SWT mereka lah yang akan mewarisi surga Al-Firdaus. Di dalam surat Al-Mu'minun, setelah Allah SWT mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh akan beruntung orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan keimanannya. Allah SWT menyebutkan beberapa sifat, dan di antara sifat mereka adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan mereka sifatnya adalah menjaga kemaluan mereka, dijaga dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Illa ala azwajihim,
kecuali atas istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak wanita mereka. Fa innahum ghairu malumin, karena sesungguhnya mereka tidak tercela di dalam dua perkara ini, karena itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga kemaluan mereka dari hal-hal yang diharamkan dan menempatkan pada tempatnya, dan Allah SWT hanya menghalalkan dua perkara saja, yaitu istri-istri mereka, atau yang kedua adalah budak-budak mereka. Maka inilah di antara sifat orang yang beriman. Mereka menjaga kemaluan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara menjaga kemaluan adalah menjaga jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang bisa menyampaikan kepada perzinaan. Contoh misalnya melihat sesuatu yang diharamkan, atau khalwah, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, atau menyentuh. Maka sebagai usaha untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka, maka mereka pun juga menjaga dirinya dari muqaddimah, pembukaan-pembukaan yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam perzinaan. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Maksudnya adalah jangan mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam perzinaan. Dan di zaman sekarang betapa banyak hal-hal yang bisa menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam perzinaan, terjerumus ke dalam sesuatu yang ini merupakan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Karena kemaluan, di sana ada sesuatu yang dihalalkan untuknya, dan di sana ada yang diharamkan. Tentunya di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan fitnah, dan di sana ada media-media yang bisa menjadi sebab seorang berkhalwah, berbicara dengan wanita yang bukan mahram, atau melihat sesuatu yang diharamkan, yang akhirnya menjerumuskan ke dalam perzinaan. Tentunya ini semakin menjadikan kita takut, dan tentunya masing-masing dari kita ingin masuk ke dalam surga Firdaus. Dan di antara sifat mereka yang dijanjikan untuk mendapatkan surga Firdaus adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan Allah mengatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun." Maka barang siapa yang mencari selain itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Dan masuk di dalam mencari selain itu berzina, kemudian juga liwat, demikian pula istimna, atau yang dinamakan dengan onani atau masturbasi, atau yang semisalnya. Maka ini di luar sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Allah hanya menghalalkan dua saja, menikah, yaitu dihalalkan istri, kemudian juga yang kedua adalah budak-budak wanita, itu saja. Adapun selain itu, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, keluarga kita, anak-anak kita dari melampaui batas, terjerumus ke dalam dosa besar yang dinamakan dengan berzina. Demikian yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat pembuka yang telah disampaikan.
Dan ya, semoga dengan nasihat pemuka tersebut bisa menambah semangat kita untuk terus meluruskan niat kita agar terus bisa menjaga diri dari kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ya, kami ingin sampaikan bahwasanya program live interaktif ini bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 700 6087. Dan kita telah terhubung dengan penanya pertama kita pada kesempatan kali ini. Ada hamba Allah dari Lampung. Kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Kami ulangi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa lebih diperjelas kembali Bu suaranya? Sepertinya Iya, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini ya Ustaz ya. Saya kan sebentar lagi itu mau menikahkan anak saya. Nah, itu kan saya itu udah lama gitu ya meninggalkan yasinan gitu ya. Nah, ya terus tapi kan suami itu masih condong seperti itu ya Ustaz ya. Ya. Terus kemudian anak saya juga minta sholawatan gitu ya. Tapi kan saya itu nggak bisa mencegah gitu loh Ustaz, nggak bisa menolaknya gitu Ustaz. Terus apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Cukup jelas Ibu ya pertanyaannya. Kami ucapkan Ya, jazakumullahu gitu aja. khairan. Kalau baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Tadi putranya ingin apa, Ustaz? Ingin menikah Ustaz. Afwan. Ingin menikah. Nah. Baik. Ya. Barakallahu fikum, Ibu penanya di Lampung. Semoga Allah SWT menjaga ibu sekeluarga, anak-anak dan juga suami, dan juga insya Allah pemirsa semuanya. Terkait dengan keinginan menikah dari putranya, tentunya ini adalah suatu yang pantas untuk diapresiasi, dan sebagai orang tua kita senang, dan ini adalah usaha mereka untuk menjaga kehormatan mereka, menjaga kemaluan mereka. Tentunya ini hendaknya disambut gembira oleh seorang ayah maupun seorang ibu. Dan sebagaimana tadi disebutkan di awal, betapa besarnya fitnah di zaman sekarang. Kemudian tentang acara-acara yang tadi disebutkan, maka kita sudah tahu, dan ibu dari pertanyaan sudah, alhamdulillah sudah mengetahui bahwa itu adalah acara-acara yang merupakan tambahan di dalam agama ini yang tidak disyariatkan dan tidak boleh kita lakukan. Dan Nabi SAW mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Ini adalah sebuah dosa, dan kalau kita sudah tahu itu adalah sebuah dosa, maka tentunya yang namanya ilmu ini diharuskan untuk diamalkan. Kalau sudah tahu itu adalah perkara yang diharamkan, maka jangan kita lakukan. Nah, cuma terkadang ada sebagian anggota keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah, masih melakukan perkara-perkara tersebut, bahkan meminta. Maka sikap kita tentunya pertama, tidak boleh kita ikuti ajakan tersebut, permintaan tersebut, meskipun itu adalah dari anak, meskipun itu adalah dari suami. Tidak boleh kita mengikutinya, karena Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam memaksiati Allah SWT. Tidak boleh mentaati seorang makhluk dalam memaksiati Allah SWT.
Kalau kita mengatakan tidak enak, ini kan suami kita, ini kan anak kita, maka seharusnya Allah SWT yang dialah yang telah memberikan seluruh kenikmatan kepada kita. Bahkan suami kita, anak kita yang memberikan kenikmatan juga Allah Subhanahu wa taala. Semua kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kepada Allah lebih tidak enak lagi. Jadi kalau kita merasa tidak enak dengan manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita, harusnya lebih tidak enak lagi. Hingga di sini kita berhati-hati dari waswas syaitan yang membisikkan di dalam diri kita supaya kita ini takut kepada makhluk. Nanti kalau kamu tidak seperti ini, nanti akan seperti ini, akan seperti ini. Dia berusaha untuk melemahkan hati kita, berusaha untuk menyuruh kita memaksiati Allah Rabbul Alamin. Maka jangan kita ikuti was-was dari syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan kepada suami kita tentang alasan kita kenapa kita tidak demikian dan demikian. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, perbuatan yang diharamkan tersebut, ya kita sudah berusaha, kita sudah menasihati. Kalau mereka menjalankan, ya mereka yang berdosa. Kemudian, kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka tetap menjalankan, kemudian ada hubungan yang tidak baik akhirnya, maka kita berusaha untuk mengislah. Ya, kita perbaiki, dan kita sudah siapkan memang sebelumnya untuk bersabar. Kita tetap menegur, kita tetap tentunya bergaul dengan mereka. Semoga dengan cara demikian akhirnya mereka nanti juga mendapatkan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi para pemirsa yang telah bertanya. Ya, telah terhubung dengan penanya, maksud kami penelpon kita yang selanjutnya ada Bapak Asep dari Lampung. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya, halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Bapak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau bertanya nih Pak Ustaz tentang kemusyrikan ini Pak Ustaz. Yang pertama, jadi awal mulanya dari ini Pak Ustaz. Seorang pecandu rokok, ada seorang pecandu rokok gitu Pak Ustaz. Seorang pecandu rokok ini mencoba berhenti gitu Pak Ustaz. Berhenti berobat gitu Pak Ustaz, yang dari merokok. Jadi ketika terus seorang ini gelisah gitu Pak Ustaz. Gelisah kalau berhenti merokok itu gelisah gitu Pak Ustaz. Jadi, apakah terus setelah itu sudah berpikir sudah gitu. Karena dia nggak tahan yang kegelisahan itu, dia ngerokok lagi terus tenang lagi gitu Pak Ustaz. Apakah perasaan itu gimana nih Pak Ustaz? Apakah termasuk kemusyrikan nggak Pak Ustaz? Itu termasuk sebabnya kan nggak syar'i gitu Pak Ustaz ya. Ketenangan jadi obat ketenangannya gitu Pak Ustaz. Jadi setiap mau berobat juga kembali lagi gitu Pak Ustaz. Ya, cukup jelas jadi pertanyaannya. Gimana gitu Pak Ustaz? Ya. Baik Pak. Yang ditanyakan apakah ini termasuk kemusyrikan gitu Pak Ustaz? Ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Asep. Cukup jelas pertanyaannya ya. Ya, syukran jazakumullahu khairan, dan persilakan Ustaz untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dari pertanyaan Bapak tadi, Bapak Asep di
Lampung, semoga Allah SWT menjaga beliau. Orang yang merokok tadi dia sudah tahu hukumnya, makanya dia bertobat meninggalkan rokok karena dia tahu bahwasanya merokok ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia dalam proses meninggalkan rokok tersebut, ternyata tidak mudah. Ada saja di sana godaan yang mengajak untuk kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Ketika dia mulai meninggalkan rokok, datang kecemasan. Akhirnya dia pun merokok kembali, dan disitulah dia menemukan ketenangan. Apakah ketika dia kembali lagi melakukan dosa tersebut, kemudian dia dikatakan sebagai orang yang musyrik, keluar dari agama Islam? Kita katakan tentunya tidak demikian. Merokok memang dosa, sesuatu yang diharamkan, dan hawa nafsu dan juga syaitan berusaha untuk mengajak manusia setelah dia bertobat kepada Allah, mengajak manusia untuk kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Sehingga seorang muslim, seorang hamba Allah, terkadang dia sudah bertobat dengan tobat yang nasuha, tetapi kembali lagi kepada sebuah perbuatan dosa. Maka tentunya ini adalah sebuah kekurangan, dan seseorang hendaklah dia melihat kembali bagaimana tobat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya tobat ini perlu penyesalan, kemudian juga meninggalkan kalau masih ada sisa-sisa dari perbuatan dosa yang dulu, maka adalah dia campakkan, dia buang. Kemudian yang ketiga adalah ada tekad yang kuat untuk tidak melakukan yang demikian pada masa yang akan datang. Ini apabila terpenuhi, maka dia telah melakukan taubat yang nasuha. Dikatakan oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Semoga Allah SWT menebus, menghapus dengan sebab taubat yang nasuha tadi dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Kemudian setelah itu, apabila melakukan dosa kembali, maka kewajiban seorang muslim adalah memperbaharui lagi taubatnya. Dia sudah taubat dengan taubat yang nasuha awalnya, cuma yang namanya jiwa, iman kadang lemah, kadang bertambah, dia akhirnya melakukan dosa lagi. Apa kewajiban dia? Bertobat kepada Allah SWT dengan tobat yang nasuha lagi, dengan terpenuhi 3 syarat tadi. Setiap kali dia melakukan dosa, maka dia perbaharui taubatnya. Allah SWT mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang sering bertobat. At-tawwab artinya adalah orang yang sering bertobat. Sekarang dia bertobat, ternyata melakukan dosa lagi, bertobat kembali, dan seterusnya. Allah SWT mencintai seorang hamba yang demikian. Kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering melakukan dosa. Dan khairul khatta'in, sebaik-baik orang-orang yang melakukan dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang sering melakukan taubat. Jadi seorang hamba Allah bukan berarti dia bertobat setelah itu dia maksum, kemudian seperti malaikat yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak mungkin saja seorang hamba Allah dia bertobat dari sebuah dosa dan ternyata
suatu saat dia melakukan dosa lagi. Mungkin saja. Tapi dia bertobat kembali. Dan demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Bukan berarti mereka tidak pernah berdosa. Tapi setiap kali mereka berdosa, senantiasa mereka segera untuk bertobat, beristighfar kepada Allah SWT. Sehingga kita katakan bahwasanya itu ketika dia melakukan dosa kembali, bukan berarti dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena syirik adalah menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Adapun dia, maka dia tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Ada lemah iman sehingga dia melakukan sebuah dosa. Sehingga Allah SWT mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni yang di bawahnya. Maka di sana ada dosa syirik dan di sana ada dosa yang di bawah syirik. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan, maka ini adalah dosa yang masih di bawah syirik. Jadi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan nasihat ana bagi setiap orang yang ingin sembuh dari kecanduan rokok, pertama ketahuilah bahwa itu adalah sebuah dosa dan wajib bagi kita untuk bertobat kepada Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya adalah cari lingkungan yang baik, kemudian teman-teman yang baik, karena kalau kita sudah bertobat dari sebuah dosa dan lingkungan kita masih banyak di sana orang-orang yang merokok, maka ini bisa menjadi pemicu, bisa menjadi penyebab kita kembali lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, InsyaAllah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Asep dari Lampung yang telah bertanya. Dan kita telah terhubung dengan penanya kita yang selanjutnya. Penelpon kita yang selanjutnya ada Umu Yodi dari Pekanbaru. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Umu Yodi untuk pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member Asal Birosa, Ustaz. Baik. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya mempertahankan kondisi anak yang hidupnya tergantung ventilator? Dokter sudah angkat tangan, kehidupan bisa berjalan dengan selang-selang yang terpasang di anak itu sampai sekarang. Ya. Cukup. Ya, itu aja Ustaz pertanyaannya. Syukron. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tentunya kita sebagai orang tua mengetahui bahwasanya anak merupakan amanah. Kalau mereka memang telah sampai kepada kita, Allah SWT berikan kepada kita dalam keadaan hidup, dalam keadaan bernyawa, maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, kewajiban kita sebagai orang tua adalah berusaha dengan kemampuan kita masing-masing untuk mempertahankan kehidupan mereka. Selama kita masih mampu, ya, dan di sana ada kemungkinan anak kita tersebut bisa hidup lebih panjang, tentunya dalam keadaan demikian kita bertahan dan kita bersabar sampai Allah SWT dialah yang menentukan, selama kita masih mampu, ya, dan tidak sampai membebani kita. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah seorang hamba, sebuah jiwa dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi selama kita masih mampu, kita pertahankan dengan berdoa dan seterusnya. Kecuali kalau memang sudah dalam keadaan yang sama sekali
kita tidak memiliki kemampuan, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah SWT tidak membebani sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersabar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ummu Yadi yang telah bertanya. Ya, kita akan menjawab pertanyaan dari, atau kita akan mengangkat telepon dari Bu Ratna di Sumatera Selatan. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Ini izin mau bertanya Ustaz. Ya. Baru-baru ini kami habis dari banjir. Terus di rumah saya ini terlalu banyak semut Ustaz. Teman-teman yang lainnya seperti tikus. Terus karena terlalu banyak semut itu saya semprot dengan obat untuk mematikan semut itu. Apakah saya berdosa Ustaz membunuh semut yang terlalu banyak itu Ustaz? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, fadhal Ustaz. Itu jawabannya. Pada asalnya memang tidak boleh kita membunuh semut. Kalau memang mereka tidak mengganggu, maka tidak boleh kita membunuh semut. Tapi kalau memudarati dan mengganggu kita, maka dalam keadaan demikian boleh kita membunuh semut. Jadi kalau kita mendengarkan pertanyaan tadi, wallahu alam, memang di sini ada hajah dan semut-semut tersebut mengganggu, maka dalam keadaan demikian tidak masalah membunuh semut tersebut dan tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada Ibu Ratna yang telah bertanya. Ya. Tapi sepertinya belum ada penelpon selanjutnya Ustaz. Kita akan mencoba membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Irawan Toro Kusnohadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau bertanya, saya mendapatkan pertanyaan dari teman saya begini Ustaz. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, dikatakan bahwa Rasul melihat orang-orang yang ada di neraka kebanyakan adalah wanita dan sebagainya. Lalu bagaimana mereka bisa berada di neraka? Sedangkan hari kiamat saja belum, di mana hari kiamat saja belum terjadi, di mana hari perhitungan amal dilakukan. Mohon jawabannya Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. baik. Apa yang terjadi kalau memang itu adalah ada di dalam hadis yang sahih, maka kewajiban seorang muslim adalah membenarkan. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak percaya, ragu-ragu, apalagi mendustakan apa yang datang dari Nabi SAW. Maka kita harus benarkan sebagaimana dikabarkan oleh beliau SAW. Kemudian kalau misalnya seakan-akan di situ adalah bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan hadis yang lain, maka yang perlu kita lakukan adalah yakin bahwasanya ini kekurangannya bukan pada hadis, tetapi yang kurang adalah akal kita. Mungkin kita yang belum memahami tentang perkara tersebut. Jelas termasuk sesuatu yang pasti bahwasanya neraka sudah ada sekarang, dan bahwasanya masuknya penduduk neraka ke dalam neraka adalah kelak ketika di hari kiamat setelah manusia dihisab oleh Allah SWT, maka barulah mereka masuk ke dalam neraka. Adapun sekarang maka belum ada di sana hisab, dan manusia sekarang sedang yang sudah meninggal dunia, mereka berada di alam barzakh, belum masuk ke dalam nerakanya Allah SWT.
Wallahu alam, bisa dilihat kembali penjelasan para ulama. Mungkin yang dimaksud adalah arwah-arwah mereka, atau sekedar dinampakkan kepada Nabi SAW. Bukan berarti kemudian ada di sana manusia-manusia yang masuk ke dalam neraka dan sudah disiksa. Nah, sebagaimana Nabi SAW pernah bermimpi melihat atau mendengar sebagian sahabat membaca Al-Quran di dalam surga dan seterusnya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan ke website redaksi kami. Kita telah terhubung dengan penelpon kita selanjutnya, ada Ibu Iis di Bandung. Sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Begini, ada yang mengajarkan itu sama anak-anak yang tingkat SD dah dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Yang mengajarkannya itu pakai HP, tapi ya tahsin gitu, terus tajwidnya, terus yang anak-anak satu persatu. Tapi anak-anaknya itu pakai, ada yang mushaf langsung, terus ada juga yang mushaf yang ada artinya. Terus kata ustaznya itu karena lama waktunya mengajar itu sampai 1 sampai 2 jam. Jadi ada apa namanya punya hadas gitu si sang ustadznya gitu. Sedangkan anak-anak tuh pakai mushaf biasa gitu. Mungkin nggak tahu ya anak-anak punya hadas atau enggak gitu. Tapi kadang-kadang dianjurkan anak-anak tuh harus berwudu dulu gitu. Karena mungkin terlalu lama, ya nggak tahu juga ya anak-anak punya hadas apa enggak gitu. Dan itu ya ustadznya itu pakai HP gitu. Nah itu apakah hukumnya cara mengajarkan seperti itu? Syukran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ya. Apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, seorang mengajarkan Al-Quran dengan HP, maka ini tidak masalah. Seorang bisa mengajarkan atau belajar Al-Quran dengan mushaf secara langsung, atau dengan terjemahan, ya, ada tulisan Al-Qur'annya, kemudian ada terjemahannya, atau seseorang membaca Al-Qur'an, mengajarkan atau belajar dari mushaf yang tertera, tercantum di dalam HP. Semuanya boleh. Dan masing-masing tentunya memiliki hukum yang berbeda. Kalau mushaf, maka tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Dan ini adalah pendapat jumhur. Adapun mushaf yang ada di dalam HP, maka tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Demikian pula orang yang menyentuh Quran terjemah, ada terjemahannya, ada Qurannya, maka ini juga tidak diharuskan dalam keadaan suci. Tidak masalah kalau memang ustaz tersebut mengajarkan dengan HP, dan apa yang dilakukan mengarahkan anak, menjelaskan kepada mereka kalau misalnya berhadas maka segera mereka berwudu, maka ini bagus sekali. Anak dari kecil sudah tahu bagaimana cara menghormati Al-Quran dan juga mushaf. Disampaikan kepada mereka, kalau memang ada di antara mereka yang membawa mushaf atau menyentuh mushaf, maka dijaga kesuciannya. Kalau misalnya batal, maka hendaklah dia berwudu dan kembali lagi memegang mushaf. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ibu Iis bagi yang telah bertanya. Ya.
Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Abu Fahri dari Bengkulu. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, Mau nanya Ustadz, fadal. bagaimana hukum membayar zakat padi? Bolehkah membayarnya dengan uang atau dengan padi langsung dikasih? Mohon maaf Bapak, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya? Hukum bayar zakat padi, bolehkah membayarnya dengan padi atau dengan uang? Zakat padi tadi ya? Jazakallah. Padi ya, Ustaz ya? Ya. Syukran Abu Fakri, jazakumullahu khairan. Ustaz, cukup jelas pertanyaannya Ustaz, atau perlu saya ulangi? Itu pertanyaan ini bisa disampaikan nanti ke Ustadz yang lain. Taib. Mungkin nanti pertanyaan tentang zakat bisa disampaikan kepada Al-Ustaz Arifin Badri atau kepada Ustaz Musyafa'at Darini, atau boleh juga kepada Ustaz Erwandi Termizi pada hari Jumat nanti. Syukron, jazakumullahu khairan. Ya, kita mungkin akan membacakan pertanyaan dari Dewan Redaksi, Ustaz. Ada pertanyaan dari Zulfikar ini, Ustaz. Pertanyaan dari Zulfikar di Jawa Barat, Kota Bekasi. Beliau bertanya, saya membaca sebuah artikel tentang pembatal keislaman yang dimana di situ disebutkan termasuk pembatal keislaman adalah berpaling dari ketundukan kepada Allah setelah ia mendengar, mengenal dan mengetahui syariat Allah berlandaskan surat Al-Ahqaf ayat 3. Apakah berarti orang yang sengaja bermaksiat padahal sudah tahu hukumnya menjadi kufur atau murtad dikarenakan tidak tunduk pada hukum atau syariat Allah? Mohon penjelasannya. Surah Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Syukran, jazakallah khairan. Yang termasuk pembatal keislaman adalah berpaling dari agama Allah. Maksudnya adalah sama sekali tidak mau mempelajari agama Allah dan tidak mengamalkan agama Allah. Inilah yang dimaksud dengan al-i'rad. Di sana ada jenis kekufuran yang dinamakan dengan kufrul i'rad, yaitu berpaling. Sama sekali dia tidak mau mempelajari agama Allah, apalagi mengamalkan tentang agama Allah SWT. Maka orang yang demikian, meskipun dia mengaku sebagai seorang muslim, dia telah keluar dari agama Islam. Dan ini tentunya berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat terkadang dia adalah seorang yang mempelajari agama Allah, dan dia juga orang yang sholat, dia melakukan puasa, membayar zakat. Terkadang lemah imannya, kemudian dia melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah maksiat, tidak dinamakan berpaling dari agama Allah. Dia berusaha untuk belajar, bahkan dia mengamalkan amalan-amalan yang besar di dalam agama Islam. Dia melakukan sholat, berpuasa, membayar zakat, melakukan haji. Cuma dia lemah imannya dalam keadaan tertentu sehingga dia melakukan kemaksiatan. Maka ini berbeda dengan berpaling dari agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi kita akan menyapa penelpon kita yang selanjutnya. Ustaz, ada Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu Yanti untuk pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, akhir-akhir ini kan di negeri kita sering dilanda bencana Ustaz.
termasuk juga di daerah Ana, Qadarullah 2 minggu yang lalu diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Apakah ada doa-doa atau amalan agar terhindar dari musibah atau bencana, Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seorang muslim tentunya dia mengetahui bahwa dunia ini memang ujian bagi kita semuanya. Terkadang kita diuji dengan kenikmatan, terkadang kita diuji dengan bala dan juga bencana. Allah SWT mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, meskipun demikian, maka seorang muslim diperintahkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Yang dimaksud dengan al-afiyah adalah keselamatan dari bencana-bencana tersebut. Dan Nabi SAW mengajarkan, termasuk di antara zikir pagi dan sore, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Maka kalau kita perhatikan di sini, meminta kepada Allah al-afiyah di dalam urusan dunia, di dalam urusan agama, di dalam hartanya, di dalam anak-anaknya, di dalam badannya, maka kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah al-afiyah. Termasuk diantaranya adalah keselamatan dari bencana-bencana tersebut. Kalau misalnya terjadi, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Jadi minta kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Kalau misalnya terjadi, maka kita bersabar. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu, fasbiru. Kalau bertemu, maka hendaklah kalian bersabar. Demikian pula kita jangan meminta bencana, penyakit. Tapi kalau sudah bertemu, ya kita bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Ketika kita diberikan al-afiyah, keselamatan, bersyukur, dapat pahala. Ketika kita diuji dengan bencana, maka kita bersabar, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Jadi semuanya baik bagi seorang muslim. Ketika dia diberikan keselamatan, maka dia mendapatkan pahala. Dan kalau dia diuji oleh Allah SWT dengan bencana, maka dia bersabar, dia mendapatkan pahala. Dan pada kesempatan kali ini kita doakan semoga ibu penanya dan juga saudara-saudara kita yang lain di sana yang sedang mendapatkan ujian dari Allah SWT dengan banjir lahar, semoga Allah SWT memudahkan urusan mereka dan menjadikan mereka bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, ya. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi Ibu Yanti yang telah bertanya. Ya, kita masih memiliki waktu, Ustaz, kita optimalkan dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di don redaksi kita, Ustaz. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Rizki Hidayatullah di Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Ilaik. Apakah jika percaya teori heliosentris atau teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat dari sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya termasuk kepada kekufuran? Sebab saya khawatir karena teori tersebut seperti lebih masuk akal. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Syukran jazakallahu khairan. Ya, seorang muslim tentunya menjadikan Quran sebagai sumber. Dan Allah SWT dialah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang menciptakan alam semesta. Terkadang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran apa yang terjadi di alam semesta. Termasuk di antaranya adalah bahwasanya matahari berjalan, kemudian juga bulan berjalan,
kemudian matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, dan hadis menunjukkan bahwasanya matahari dialah yang bergerak, maka kalau memang itu adalah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan di dalam hadis yang sahih, dan dengan pemahaman yang benar, maka kita harus benarkan yang demikian. Kita harus benarkan bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah SWT kabarkan, ini adalah benar adanya. Tidak boleh kita mendustakan apa yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Cuma yang perlu kita sampaikan di sini, terkadang ada sesuatu yang kita belum nyampai, tapi dipahami oleh para ulama. Contoh misalnya ketika Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah telah mendatarkan bumi. Telah mendatarkan bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan bumi ini terbentang. Kemudian ada sebagian yang mengatakan ini bertentangan dengan kenyataan bahwasanya bumi ini bulat. Hingga seakan-akan dia mempertentangkan antara Al-Quran dengan apa yang ditemukan oleh para ulama berupa bulatnya bumi. Padahal ini adalah sesuatu yang bisa digabungkan, dijama antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan penemuan para ilmuwan. Ini mereka mengatakan dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah SWT menjadikan atau mengatakan dan mengabarkan bahwa bumi ini terbentang, datar karena sangat besarnya. Dilihat oleh manusia, ya datar, terbentang sebagaimana yang kita lihat. Dan ini tidak bertentangan bahwasanya bumi ini dia dalam keadaan bulat. Ya, dalam keadaan dia bulat. Tidak ada pertentangan antara dua perkara ini. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan di sini. Jangan sampai kita tergesa-gesa dalam mengatakan bahwasanya bertentangan antara Al-Quran dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Harus dipahami dengan baik apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi. Dan secara kaidah bahwasanya hadis atau dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Sepertinya kita bisa menyempatkan satu pertanyaan lagi nih Ustaz ya. Nah. Oh ya, dan ternyata kita telah terhubung dengan penelpon kita mungkin yang terakhir ini Ustaz. Kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Ya, ada Ibu Rahma di Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipercepat ya Ibu ya untuk pertanyaannya karena durasi Ya, Ustaz, waktu kita. Izin bertanya Ustaz. Apakah ini termasuk pikiran yang salah atau termasuk subhat atau bagaimana ya? Di pikiran itu kadang-kadang dengar ada orang Jawa ya, terutama di lingkungan saya itu bilangin kalau ide itu misalkan kaya, dikasih kekayaan banyak gitu, jangan ya Allah semoga nggak apa ya namanya diberikan kekayaan yang berlebih agar anak saya nanti kebagian kekayaan itu atau diberi kesehatan yang bagus gitu. Kalau saya diberi kesehatan yang bagus, semoga anak saya nanti juga diberi kesehatan. Itu termasuk pikiran yang salah atau gimana ya Ustadz? Ya. Jelas, cukup jelas Ustaz pertanyaannya? Iya. Bisa dipaham? Baik. Ya. Baik Ibu. Iya. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ibu Rahma di Pacitan. Ya, persilakan Ustaz untuk jawabannya. Ya. Orang tua tentunya
menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya. Sebagaimana dia mungkin diberikan keluasan di dalam masalah rezeki, dia pun ingin anaknya juga demikian. Allah berikan kepadanya kesehatan, dia pun ingin anaknya juga diberikan kesehatan. Ini sesuatu yang lumrah, dan secara umum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk dirinya apa yang dia cintai untuk mencintai untuk orang lain apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan tentunya anak-anak kita, mereka lebih pantas untuk demikian, dan yang namanya orang tua adalah menyayangi, dan sikap rahmahnya, sikap kasih sayang adalah demikian, menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya, sehingga tidak masalah. Justru ini yang bagus ya, seorang ayah atau ibu dia berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang luas kepada anak-anaknya. Cuma yang perlu kita ingatkan di sini, janganlah doa orang tua hanya berkisar tentang masalah dunia. Jangan lupa dia mendoakan kebaikan agama untuk anak-anaknya. Hidayah di atas tauhid, hidayah di atas sunnah. Kemudian juga kebahagiaan di akhirat, yaitu semoga anak-anaknya termasuk penduduk surga, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga, dilindungi dari neraka Allah SWT. Ini yang seharusnya lebih kita tekankan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, InsyaAllah, Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz, kami ucapkan atas kesempatan dan waktu serta ilmu yang telah Ustaz sampaikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini melalui program Live Interaktif Foto TV. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab sekitar 11 pertanyaan, 8 dari penelpon dan ada 3 pertanyaan dari website. Kami ucapkan Ustaz syukran, jazakumullahu khairan sekali lagi. Dan ya, wafikum barakallah Ustaz. Dan kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV yang telah mengikuti program live interaktif kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, terutama bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaannya maupun yang telah menggunakan layanan telepon dari live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Syukran jazakumullahu khairan. Baik, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.